Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 7 menit ke depan, saya akan memberikan kajian mengenai Islam Iman Ihsan yang bersumber dari Jurnal Intelektual, Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman Institut Agama Islam Tribakti Kediri yang berjudul Islam Iman dan Ihsan dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawi, studi materi pembelajaran pendidikan Islam dan dalam perspektif hadis Nabi SAW. Ketika berbicara tentang pendidikan, maka berbagai aspek terkait dengan pendidikan tersebut dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Pada hakikatnya, pendidikan terkait dengan kehidupan manusia, karena manusia selain sebagai subjek pendidikan juga menjadi objek pendidikan. Pentingnya memahami sejarah mendalam tentang iman, Islam, dan ihsan dalam konsep pendidikan. Maka langkah dan konsep serta proses pendidikan akan lebih jelas. Tujuan pendidikan bukan hanya mencerdaskan manusia, tapi bagaimana aktivitas pendidikan bisa dilandasi dengan iman, Islam, dan ihsan. Dasar agama Islam memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Tiap-tiap tingkatan memiliki rukun-rukunnya sendiri yang membangunnya. Jika Islam dan iman disebut secara bersamaan, maka yang dimaksud dengan Islam adalah amalan-amalan yang tampak dan mempunyai 5 rukun. Sedangkan yang dimaksud dengan iman adalah amal-amal batin yang memiliki 6 rukun. Dan jika keduanya berdiri sendiri, maka masing-masing akan menyandang hukumnya sendiri. Ketiga konsep di atas, yaitu Islam, iman, dan ihsan, telah menjadi pokok ajaran agama Islam sendiri yang juga sangat berperan penting dalam proses pendidikan Islam. Hadis Rasulullah yang ada di kitab Matan Arba'in An-Nawawi berbunyi, dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah, suatu hari tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang yang mengenakan baju sangat putih-putih sekali dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Nabi. Seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukanlah aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, Anda benar." Kami semua bingung. Dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang iman." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat. Dan engkau beriman pula pada takdir Allah, baik takdir yang buruk maupun takdir yang baik." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukanlah aku tentang ihsan." Lalu Nabi bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau dapat melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka Allah lah yang melihatmu." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukanlah aku tentang hari kiamat dan kapan kejadiannya." Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya." Kemudian Nabi bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan rumahnya, meninggikan bangunannya, kemudian orang itu pergi dan berlalu, dan aku terdiam sebentar. Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda lagi, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama Islam. Hadis riwayat Muslim. Islam, iman, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Islam adalah satu-satunya agama yang diakui Allah di sisinya, sedangkan iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah Islam. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah dan barometer tingkat keimanan serta ketakwaan. Ihsan adalah senantiasa memaksimalkan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Maka Islam tidak sah tanpa iman, dan iman pun tidak akan sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya, ihsan adalah mustahil tanpa iman, dan iman pun tidak akan terwujud tanpa adanya Islam. Substansi dari materi pendidikan harus mencakup konsep iman, Islam, dan ihsan, agar peserta didik setelah mengalami proses pendidikan membuatnya menjadi insan kamil dengan pola takwa. Insan kamil artinya manusia yang utuh jasmani dan rohaninya dapat berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pendidikan berbasis iman, Islam, dan ihsan bertujuan mengintegrasi ketiga pilar ini dalam proses pendidikan yang disampaikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik tidak hanya paham secara teori saja, namun dapat merealisasikan teori tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekian kajian ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.